MOWI, Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship. Berwisata edukasi keliling Kota Medan dengan nuansa kewirausahaan. Berwisata menggunakan MOWI akan mengajak kita keliling Kota Medan dengan armada yang menawan dan nyaman. Menjelajahi Kota Medan sebagai the city of trader, menikmati panorama, budaya, hingga nilai sejarahnya. Seperti ke Istana Maimun, Masjid Raya, Rumah Cung Afi, Merdeka Walk, Kantor Pos, Patung Guru Patimpus, Pusat Jajanan Mojopahit, Home Industry UKM, dan Sentra UMK Narsis Education. Selama perjalanan, kita akan didampingi oleh pemandu terlatih yang dapat memberikan edukasi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Rangkaian program MOWI diantaranya City Tour, Visit Heritage, Edukasi, Entrepreneurship, dan Halal Tourism. Untuk menikmati semua fasilitas MOWI, dapat dilakukan melalui website atau download aplikasi Android-nya. Pilih destinasi, pilih jam perjalanan, pilih seat Anda, transfer pembayaran, dan dapatkan kode bookingnya. Ayo, berwisata bersama MOWI sekarang juga. Jadi agak keringat aja nih kan. Aman, Bay? Udah? Oh iya. Gas aja? Iya, gas aja. Kita nggak ada opening nih, Wen. Oke. Alwen Ong, MOWI ya, mobil wisata. Siap. Wen, apa sebenarnya nama usaha? Nama apa itu? dibilang ya? Organisasi, usaha atau kantor MOWI ini? Oh iya. Jadi sekarang aku tuh kalau ini kan memang fokusin yang MOWI ya. Jadi MOWI itu mobil, wisata, edukasi, entrepreneurship. Nah, jadi ini lokasi ini base camp yang base campnya MOWI ya? Iya, base camp MOWI. Dan insyaallah Badan usahanya MOWI juga iya, gitu? MOWI. Jadi kalau di MOWI itu kita kan lebih kepada bagaimana masyarakat itu mengenal kotanya. Iya. Nah, itu memang program yang kita lakukan program MOWI ya. melalui City Tour, kemudian Visit Heritage, Education dan Entrepreneurship-nya. Itu yang memang kita tonjolkan. Gitu, Bang. Jadi kalau Abang hari ini kesini, inilah base camp MOWI. Iya. Bang udah pernah jumpa sebelumnya, Udah tapi ya? baru kali ini. Baru kali ya? Belum pernah ini dibawa keliling-keliling. Belum, kemarin udah Belum ya? minta schedule, nggak dikasih schedule-nya kapan. Pas pulang kemari, Nah, kaptennya lagi lagi terduduk. libur. lagi libur. Udah berapa tahun nih, Wen, MOWI ya, Wen? MOWI itu udah 2 tahunan, Bang. Alhamdulillah. Udah banyak berjalan. penghargaan ya? Alhamdulillah, Dapat. Bang. Apa aja? Kecuali yang lokal ya. Belum Iya. ya? Nggak sih. Penghargaan pertama kita itu dari Kementerian Pariwisata melalui program Wonderful Startup Academy. Itu tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu ya. Lalu kemudian dapat lagi penghargaan Next Gen dari Kementerian BUMN. BUMN ya. Ya. Baru yang terakhir itu kok jadi lupa ya? Ada 3 sih. Satu lagi itu dari Dirham Backcraft. Nah, kita sama juga dapat program itunya. Jadi balik dari sana tuh aku dapat gambaran MOWI ini memang sebenarnya bisa diterapkan di berbagai kota selama punya 4 poin. Iya. Nah, jadi bisa dikelilingi, tidak dalam waktu yang begitu lama, kemudian dalam potensi lokalnya ada heritage yang bisa diangkat, kemudian edukasi yang didapat masyarakat, dan yang paling penting ada sisi entrepreneurship-nya. Nah, dan itu semua ada di kota-kota mana saja, Pak. Iya, benar. Kalau dari sisi heritage itu yang sering dikunjungi MOWI itu mana sih? Sebenarnya unik ya. Iya. Medan terutama kan pilot project-nya kita untuk di Medan. Iya. Jadi yang di awal itu kalau di Medan itu karena memang sudah ada. Jadi waktu di awal kita bikin sebenarnya Medan ini ada mirip dengan mana ya gitu. Iya. Ternyata diurut. Medan itu punya Malay Street, Bang. Malay Street. Punya Chinatown, Iya. punya Little India, Iya, benar. kemudian punya City Hall, punya Esplanade. Nah, sampai kita juga punya Patung Guru Patimpus ya, Iya, statunya ya gitu. Nah, jadi kalau dilihat nggak jauh beda nih sama Singapura. Nah, kemudian kami coba mengurut lagi sejarahnya. Medan itu ternyata merupakan kota perdagangan. Nah, maka kita angkat untuk versi yang Medan itu City of Trader, kota perdagangan, heritage-nya banyak, dan yang paling penting banyak poin-poin sejarah. Itu masih daerah kota ya, belum lagi yang di daerah beberapa hinterland lainnya lagi. Berarti mainannya sampai hinterland juga enggak? Iya, jadi kalau di plan kita tuh malah Bang, kalau Medan itu punya 5 titik. Iya. Nah, jadi setelah ini kita tuh ngambil garapan untuk kawasan Medan Utara. Nah, jadi karena kan memang di sana juga sama
ada situs kota Cina, Iya, ada benar. Masjid Osmani, Masjid Osmani, gitu iya. kan, ada kota tuanya. Jadi Medan ini kalau menurut aku sih luar biasa ya. Sangat luar biasa Luar biasa ya. potensinya. Banyak, potensinya banyak, dan itu paling paling kelihatan ketika kondisi pandemi. Hmm. Ternyata orang tetap haus akan liburan, Iya. ya kan, butuh jalan-jalan. Dan Medan terasa nggak berasa kena dampaknya kan. Nah, gitu kan. Loh, banyak orang ya, gitu ya kan. Tapi sisi lainnya kita akhirnya jadi tahu Medan itu punya potensi yang luar biasa. Kita kelilingi. Loh, terus kenapa nggak kita bikin sebuah program yang jauh lebih menarik? Gitu. Itu yang kita lakukan. Jadi sebelum ada MOWI atau sesudah ada MOWI, tolong koreksi ya, Iya, entah aku siap. yang salah. Alwa ini kan fokus di UMKM ya. Iya, Nah, benar. itu gimana ceritanya kok bisa Ya, jadi sampai connecting buat bang. MOI? Jadi connecting. Kalau aku sih ngelihatnya teman-teman UMKM ini luar biasa. Iya. Nah, luar biasanya kenapa? Terutama kondisi pandemik Hmm. yang tidak betul-betul hancur luluh lantak itu UMKM. benar? Benar ya? Nah, kemudian betapa survivnya mereka dari bikin ini besok jadi bikin ini gitu. Iya. Itu luar biasa yang perlu kita apresiasi. Artinya mereka berusaha mandiri, kemudian bagaimana pertumbuhan itu bisa lebih cepat. Nah, itu yang dilakukan Iya. teman-teman. Nah, Hmm. jadi waktu aku melihat teman-teman ini, aku menemukan sebuah potensi. Banyak dari teman-teman UKM, mereka bisa open kitchen. Oh, iya. Bisa open kitchen. Hmm. Jadi contohnya gini, yang udah jadi ya, artinya Ah. udah jadi ya, kalau kayak Norland nih, itu kan udah jadi ya, kalau Iya, Kak benar. Mimi kan, dan aku Ah. aku belajar banyak dari Kak Mimi. Iya. Nah, kita yang kita lihat adalah bagaimana orang yang dia bikin markisa, Mm-mm. dia bisa melihat buahnya, Mm-mm. hasil jadinya, Iya. produksinya, kemudian dijual. Mm-mm. Apa cuma Kak Mimi kayak gitu di Medan? Ternyata Iya. enggak, masih banyak Kak Oh, Mimi, iya? Kak Mimi yang lain. Nah, aku bilang, oh Hmm. Kak Mimi harus jadi mentor ini. Aku bilang, Ah. bagiin ilmunya gitu kan. Hmm. Nah, kenapa? Kita lihat lagi teman-teman yang lain. Banyak nggak yang bisa, anggap aja contoh kecil. Ada nggak sih yang bikin peyek Iya. atau bikin pisang gitu? Bisa nggak sisi edukasinya diangkat? Ternyata bisa bang. Bisa banget. Nah, akhirnya Bisa. aku ngelihat gini, itu kan boleh dibilang harus diantar orang menuju ke sana. Iya, benar. Nah, Nah. jadi aku ngelihat kenapa nggak kita bikin traffic generatornya? Itulah MOWI. Itu MOWI ya. Ya, makanya kita bikin programnya. Orang melihat kota, city tour, kemudian orang melihat sejarah di kota itu, Iya. visit heritage, kemudian mereka mendapatkan edukasi, apakah edukasi sejarah, apakah edukasi potensi kota, kemudian dikemas dalam sisi entrepreneurship. Iya. Kenapa sisi entrepreneurship ini harus dibangun, terutama sejak dini? Iya. Nah, agar orang berpikir, loh, ternyata kalau untuk ibaratnya bertumbuh tidak hanya bekerja kepada orang lain, Iya. tapi mereka bisa membuka lapangan pekerjaan, mereka bisa buka usaha Setuju sendiri, sekali. gitu ya kan? Iya. Nah, gitu. Jadi konsep itu sih yang kita lakuin. Iya, karena mental itu yang harus dibangun kan ya. Gini juga banyak sekarang anak tamat sekolah, tamat kuliah itu kebingungan cari kerja gitu kan. Betul bang. Nah, mereka tidak seharusnya kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Benar, Jangan benar. lagi mencari pekerjaan. Betul. Tapi memang itulah kondisinya, Iya. kan gitu kan. Nah, kalau aku sih ngelihatnya, Kenapa tidak main dari mulai anak SMA aja gitu? kalau kita malah mainnya dari anak PAUD bang. Bingung kan? Oh, iya. Makin bingung kan? Enggak, artinya anak PAUD kan terlalu ini untuk oke, nilai-nilai itu memang Iya, udah iya. harus Jadi ditanamkan. nilai-nilai dari situ. itu ditanamkan dari bawah dulu supaya mereka mengenal kotanya, kemudian melihat namanya wisata profesi. Nah, jadi mereka ada ya dunia entrepreneurship gitu. Iya. Nah, tapi kalau penekanannya kepada anak-anak level SMA itu beda sama anak PAUD. Jadi penekanannya sisi entrepreneurship-nya lebih ditingkatkan. Nah, makanya kan mereka turun ke sentra UMK, mereka melihat proses, kemudian mereka mendapatkan edukasi apa sih wirausaha itu. Nah, itu yang kita bangun. Nah, kenapa artinya aku concern sekali di situ? Karena kan kalau kita pengen ngajak orang bang untuk menjadi wirausaha, kalau nggak ada yang dilihat, nggak bisa bang. Jadi dia harus melihat siapa ya contohnya, Iya. ya kan? Dan dia harus tahu prosesnya ya. Wah bang gitu kan, abang cerita nih. Oh ternyata wirausaha itu nggak instan, ada proses. Nah yang kayak gitu-gitu kan. Nah jadi kan lagian kalau teman-teman wirausaha juga secara ininya untuk berbagi ini nggak semua orang juga lepas seperti yang kita lakukan. Nah Iya sih. ada yang harus pancing sedikit, nah gitu kan, itu yang kita lakuin. Ada yang gitu, bilang, Bang. oh rahasia dapur, gitu kan, nggak boleh dibuka gitu kan. Gitu. Sama gini Ben, kalau kita bilang bicara tentang UMKM terlalu banyak ya
gerakan-gerakan ataupun program-program untuk membantu UMKM. Yang justru aku lihatnya seperti ini, membantu UMKM apa sih yang dibantu kan gitu. Kalau cuma hulunya aja, ya hilirnya seperti apa gitu. Ada yang bantu cuma hilirnya aja tanpa tahu dia hulunya seperti apa gitu. Di MOWI sendiri seperti apa? Kalau di kita gini Bang, aku tidak mengganggu teman-teman komunitas. Jadi dalam artian aku sangat mensupport teman-teman komunitas. Senang sekali. Kenapa? Karena memang wirausaha itu harus berjamaah. Nah, karena kan seorang wirausaha itu biasanya semangatnya up and down. Ya, Tinggi-tinggi banget, betul, lagi betul. rendah banget. Nah, supaya semangat itu stabil, memang harus berkomunitas, harus berjamaah, Iya. gitu ya. Benar. Kemudian kalau dari kita supportingnya adalah gimana selama ini teman-teman mereka ibaratkan, wah jualan nih cuman hanya dari sisi offline saja, di tempat saja gitu. Nah, dari kita bisa bantu. Yuk, kami antarkan orang-orang menuju lokasi Anda. Satu. Kemudian sisi lainnya, kita kan memang ada UKM Mart ya. Nah, UKM Mart ini ya kita bentuk dan secara processingnya lebih ke digitalnya, Bang. Nah, ini juga aku lagi preparein untuk teman-teman gimana mereka sebenarnya fokusnya pada produksi. Kita bantu sisi pemasaran. Karena kan beda ya, teman-teman UKM juga nggak semua menguasai kayak Bang bilang. Dari hulu sampai hilir mereka kuasai. Enggak semua begitu. Benar. Hanya beberapa orang lah gitu ya. Tapi lebih banyak dia memang fokusnya produksi saja. Nah, kalau kita malah lebih gini. Kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak fokusnya pada produksi, maka bertumbuhlah untuk membuat produk yang paling bagus. Nah, sisi pemasarannya, yuk kita ajak yang lain-lain. Yang Abang bilang tadi, bisa nggak sih kita jadikan teman-teman yang anak-anak SMU ini, mereka bisa bantu UKM? Bisa Bang, itu yang kita lakuin. Itu makanya kan kita nerima banget buat adik-adik SMU yang mereka pengen PKL, karena kan kalau di kita tuh kita ajarin, jadi secara internet marketingnya kita ajarin, gimana nih Google bisnisnya, gimana nih cara bikin Facebooknya, copywritingnya gitu sih Bang. Ya kayak gitulah, step by step ya. Karena kan ya kalau kita bicara UMKM kompleks sekali ya sebenarnya. Ya hampir rata-rata tiap bank itu punya UMKM binaan gitu ya. Nggak tahu entah nanti mau dibinasakan atau apa, itu terserah gitu kan. UMKM binaan dalam artian ya bank juga punya kepentingan ya dalam hal kredit gitu kan. Benar. Kalau di Customer mereka. Kalau di MOWI sendiri kepentingannya apa sih? Oh iya ya, benar juga ya. Kepentingannya apa? Oh, kalau kepentingan di MOWI ini sebenarnya semakin banyak rute yang terbuka, semakin baik bagi MOWI. Jadi banyak opsi yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, jadi kan kita bikin ini nih program. Ini program 1, program 2 gitu kan. Mau pilih yang mana? Nah, kalau aku bilang tadi, kita tuh customernya mulai dari PAUD. Kenapa PAUD? Itu juga mereka punya kewajiban field trip. Nah, kayak gitu. Kemudian kita menyesuaikan. Tahun ini belajar ini, semester depan belajarnya ini. Nah, seperti itu. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Sedangkan bagi UMKM-nya semakin sering mengikuti, semakin banyak orang yang tahu usaha mereka. Nah, kayak gitu kan bergantian terus orang-orangnya, Bang. Biasanya juga kalau misalkan dari sisi PAUD, kalau anaknya tahu, ibu dan ayahnya pasti tahu. Jadi dapat 3 kan? Nah, gendangnya dapat 3 gitu ya. Itu dia. Syukur-syukur ada kakaknya, abangnya. Dan jangan salah loh Bang, sekarang tuh malah anak-anak kecil begitu, mereka tuh udah punya akun Instagram. Aku sampai bingung, tapi memang bener, serius. Saya mengikuti ini gitu. Kita tuh sering banget di MOWI itu dapat tekan dari anak PAUD kok bisa ya? Apa gitu lah aku, kok bisa ya gitu. Ya, ternyata mereka bercerita ke orang tuanya yang yang menjalankan medsosnya. Iya, tuh bisa kan tuh. Benar. Orang nggak tahu aja, anaknya sendiri Iya. apa di Ternyata. Dia nggak kuaktifkan, memang nggak kuaktifkan sekali untuk Facebook untuk media sosialnya, karena aku mikir itu anak masih ya mau main aja gitu, nggak yang kalau entah aku salah ya, kalau dalam bahasa aku itu terlalu mengeksploitasi anak. Aku nggak pengen juga gitu. Bener. 1 atau 2, kalau kecuali di Facebook pribadiku atau di akun medsos pribadiku nggak masalah. Kalau di akun anakku nggak pernah kuaktifkan, cuma ada tapi nggak pernah diaktifkan, gitu aja sih. Iya sih. Takut malah dianggap orang nanti aku mengeksploitasi anak kan, walaupun ya bisa jadi. jadi penghasilan kan. Iya. Banyak orang.
Sama gini, yang sudah jadi rute field tripnya Mowi itu udah banyak belum? Ya, berarti itu kan mitra ya, Iya, mitra, Bang. Jadi kalau yang rute standar kami, untuk yang kita wirausaha. iya, gitu. satu rute itu biasanya yang dengan Kak Mimi ya. Heeh. Kemudian rute tempo hari kita bikin juga untuk yang rumah kalkun. Nah, cuman yang rumah kalkun udah pindah ke Bali. Nah, itu juga jadi kendala di sisi UMKM, Bang. Kadang-kadang Vipotnya terlalu cepat. Iya, Ya, iya. jadi berubah bisnis gitu Iya, ya. benar. Kalau dari kita, ya kita bikin lagi rute baru. Gitu. Jadi bikin kadang-kadang sering tuh kita kan dapat telepon dari orang dari Jakarta misalkan, mereka tuh mau pengen jalan-jalan ke Kota Medan Iya. gitu, pengen beli tiket ininya. Kita butuh ini loh, misalkan dengan UKM ini, ada nggak? Ada, gitu. Kita kontak UMKM-nya, kita lihat nih. Oh, berarti kalau sama umum itu Mowi juga bisa gitu. Bisa. Artinya berbayar. Kita open, ya kita berbayar. Kalau sama PAUD? Itu berbayar, Pak. Oh, berbayar juga. Berbayar. Jadi gini, di kita tuh kan kalau ini kan ngomongnya sisi bisnis ya, Iya, tetap ya benar. mau ini ngomongnya tetap profit oriented, Iya. tapi sisi lainnya kita memang punya program social Edukasi care ya. sendiri ya, social care. Jadi kalau mau ini bagi anak yatim piatu, difabel, kemudian dari panti asuhan itu memang pure gratis. Nah itu memang sudah kita lakuin dari awal. Nah karena aku tuh mikirnya gini, nggak semua orang punya kesempatan yang sama seperti yang lain. Iya. Tapi semua orang punya kemampuan untuk menolong orang lain. Iya. Nah, misalkan mereka naik Mowi, termasuk mereka sudah membayarkan tiket bagi teman-teman yang lain. Kayak subsidi silang Bener, ya. Bang. Ya, kalau aku pribadi sih Mowi ini bukan pure profit lah, karena aku punya bisnis yang lain ya, gitu kan. Ya, tetap aja uang operasionalnya harus ada kan. Nah, karena kan itulah bisnis ya, asal bisnis kan harus running karena Iya. ada biaya operasionalnya, minyaknya, kemudian perbaikan mobil itu memang harus selalu di ini ya maintenance-nya ya gitu. Nah, kita ya itulah yang kita lakuin. Kapasitas Mowi itu sendiri berapa? 19, Bang. 19 Nah, orang. 19 cuman di Covid itu kita batasin jadi maksimal 10. Dan kemarin juga yang waktu Covid kita ikut ini ya dari kementerian, jadi CHSE kita ikutin dan sudah dinyatakan sesuai dengan syarat dari Kementerian Pariwisata. Nah, bisa di ini lah, clean health apa gitu ya, SE gitu, gitu lah. Pokoknya itu dah gitu. Berarti fokus kalau gini UMKM ini kan sebenarnya kalau kita tengok kendalanya banyak masalah di selain pemasaran juga packaging ya. Packaging ya betul. Yang memang belum ya kayak kita bilang banyak sih sebetulnya nggak layak pasar gitu ya. Nah, itu di Mowi ini sendiri ada nggak membantu di situ? Kalau di Mowi nggak sampai kepada packaging, Bang. Nah, itu lebih ke ranahnya teman-teman UKM Hub. Nanti ada Ria yang handle itu gitu ya. Tapi kalau dari sisi ininya biasanya kalau kita ke lokasi mereka ada edukasi yang kita sampaikan. Misal kita lihat misalkan kalau di dulu tempat yang kalkun kita lihat ini harus ada edukasinya, telurnya seperti apa, kemudian berapa hari tetasnya, kayak gitu-gitu. Jadi itu ada spanduk dan lain sebagainya, kayak gitu-gitulah konsepnya. Nah kalau dari sisi edukasi itu ya itu kita lakuin, karena kan supaya karena poin di kita itu kan ada storytelling. Jadi orang mendengar, orang tahu, kemudian memahami, oh prosesnya begini ya. Nah, jadi mereka begitu balik, satu sisi mereka juga belanja di tempat UKM-nya, tapi di sisi lain mereka mendapatkan edukasi. Dan edukasi itu, Bang, akan diceritakan ke orang-orang loh. Bayangin ya, kalau bisa datang ke Kota Medan yang selama ini dikatakan orang kota terjorok, kota begal, kota preman. Tapi begitu mereka naik Mowi, nanti boleh tanya deh teman-teman yang udah pernah naik Mowi. Kayak mereka ketemu Medan dalam sisi lain ya, gitu sisi lain ya. Jadi Medan dengan dunia lainnya gitu. Oh iya ya, Medan. Loh, kok Medan punya Malay Street? Bener nggak ya gitu kan? Oh, Medan punya Chinatown. Akhirnya orang mikir gitu. Dan kemudian mereka lihat bersih ya kota Medan. Nah, artinya apa? Ketika kita menawarkan sisi yang berbeda, kemudian program ini diduplikasi kembali ke daerah yang lain, duplikasi ke daerah yang lain, berapa besar perputaran ekonomi yang akan terjadi? Karena dikawinkan, Bang. Kenapa dikawinkan? Sisi pariwisata dikawinkan dengan sisi ekonominya. Dan paling pentingnya lagi, sisi sosialnya juga terangkat. Nah, artinya nggak cuman orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati kota ini, tapi banyak yang lain juga bisa menikmati.
Tapi kayak seperti kaum difabel gitu Iya. ya. Karena ya Kita bang berapa kali ya bawa, jadi kadang-kadang aku tuh pas ngebawa teman-teman itu ya sedih dalam artian mereka kan ada yang nggak bisa melihat, hmm, baru sekali itu berkeliling Medan, yang kayak gitu-gitu. Kemudian ada kemarin yang Down syndrome, hmm, ya tekniknya memang guide-nya yang mengatur Iya. dengan bahasanya. Kemudian kan ada gurunya juga ya, jadi ini kan, dan mereka kan menemukan ada ya kok Medan gini ya, gitu. Nggak usah jauh-jauh bang, sampai detik ini atau abang nggak tahu nih. apa Abang, itu? abang tau nggak patung guru Patikus yang tangannya menuju ke sesuatu tempat? Abang tau nggak tempat apa itu? Soto Sinar Pagi kok. Balik nih. Balik ya. Ya, tapi memang iya, Medan tuh terkenal dengan kulinernya. Iya. Jadi kalau biasa kita di mall itu bilang gini, kalau datang ke Medan Makan pasti di gagal situ. diet, gagal diet itu ya, tapi ditunjukin loh. Oh ini soto yang terkenal kan, lewatin. Iya. Di sebelah kanan Anda adalah patung guru Patimpus yang membuka kota Medan, gitu kan? Iya, patung. Tangannya menuju kemana? Nah nanti abang pasti lihat, insya Allah lah, mungkin dengan wali kota baru dia akan bangun sebuah situs lah di situ ya, gitu. Karena itu pertemuan antara Sungai Deli dengan ini Sungai Babura itu. Iya. Itu dia. Oh, iya, Ini benar. ada. Kan ada nih sejarahnya kalau kita dibaca nih di internet. Medan itu adalah di situlah lokasinya. Pertemuan Sungai Babura dengan Sungai Deli itu ya. Seru kan? Seru tuh. Itu jadi tambah pengetahuan juga itu. Kan yang kayak gitu-gitu bang, hal-hal kecil sebenarnya ya kita akhirnya ketika naik MUI jadi tahu itu. Iya sih, perintilan-perintilan kecil tapi penting gitu ya. Tapi itu menjadi bagian sejarah. Kalau aku bilang bang, Medan ini punya Malay Street loh. Kalau di luar negeri mereka cuma punya museum doang, kita punya istana Melayu. Nah, Iya. kan cakep gitu kan. Walaupun istananya ya gitu-gitu aja kan. Itu nanti urusan sana. Tapi simbol ya. Simbol. Nah, Dia kan gini Wen, sejauh ini perjuangan Alwen kan untuk apa ya? Kalau dalam bahasaku, kalau salah silakan koreksi, untuk mengkilapkan nama kota Medan gitu lah. Harapannya sendiri apa sih Wen terhadap kota Medan gitu? gini, kalau aku sih berharap ya Medan ini menjadi sebuah kota yang memiliki identitas yang jelas. Artinya ketika kita sebagai masyarakat yang tinggal di kota Medan ditanya, tahu nggak Medan ini kota apa? Enggak. Kalau Jakarta orang tahu ya, metropolitan. Iya. Kemudian Bandung, oh kota pelajar, kayak gitu kan bang. Tapi begitu Medan, di Ambon bang, durian ya gitu, orang gitu ya. Nah Masih banyak gitu. masih apa ya gitu ya, walaupun dibilangnya colorful lah Iya. gini. Nah tinggal didudukkan Sampai aja. ikonnya aja bingung kan, yang Bingung mana? kan? Karena warna-warni banget ya. Nggak ada ikonnya yang bilang Masjid Raya, ada yang Istana Istana Maimun, Maimun. ada yang PDAM Tirtanadi, Nah, bingung kan? ada yang Beca, ada yang Sudaku, Bingung bang. Nah nggak ada yang jadi kuat gitu jadi ikon. ambillah, kalau aku sih ngelihatnya gini, apa yang bisa kita lakukan terhadap kota ini kita lakukan. Nah kebetulan bidangku adalah sisi entrepreneurship, maka aku bicara tentang entrepreneurship karena setelah ditilik dari sejarah, Medan itu sesungguhnya merupakan kota perdagangan. Jadi Iya. Medan itu merupakan city of trader. Nah kalau ngomongin kota perdagangan biasanya orang akan mencari makan, Iya, ya. Kenapa? Kalau orang-orang bertemu otomatis makan. makan. Nah, kemudian kalau orang melakukan sebuah pertemuan trading, mereka otomatis ingin berlibur bersama, ya kan, jalan ke satu tempat ininya. Nah, itu bisa dipenuhi oleh kota Medan. Dari segi identitas harus didudukkan, kemudian dari segi program yang paling penting adalah kita butuh pemimpin yang dia itu benar-benar mencurahkan dirinya untuk kota ini, Bang. Jangan hanya mau mengambil aja ya. Jangan marah-marah juga lah, Bang. Enggak, karena kan saya udah ya jangan, kita berdoa jangan sampai ya. Karena kan kayak di provinsi udah 3 ya. Medan Udah ada 3. hat-trick. Medan 2 baru kan. 3 loh. Oh ya 3, sorry. 3. Jangan sampai Iya. 4 lah, Bang. Ya Aduh, jangan itu sampai dia. 4. Maksudnya jejak rekamnya ya nggak bagus-bagus sekali juga gitu. Malah kita sendiri sebagai orang Medan justru malu kan. Apa sih kotamu? Takutnya gini, banyak alwen-alwen yang lain yang hijrah, banyak orang gitu kan, kayak dia merasa di Medan ini udah bukan rumahnya, dia nggak bisa cari makan, dia nggak bisa mengekspresikan dirinya, dia pergi kan, merantau ke sana. Iya. Akhirnya apa, ketika merantau kan perputaran uangnya justru nggak terjadi di sini Iya. kan. Nah, maka proses itulah yang harus kita bangun, Bang. Nah, maka aku bilang tadi,
gimana caranya sebenarnya kita bisa membangun pariwisata lokal, Hmm. perekonomian lokal, dia berputar pada lokal. Karena nggak bisa dipungkiri pandemik ini membuat kita harus meningkatkan local wisdomnya. Hmm. Nah itu dia. Benar. Karena ya udah setuju sih dengan apa City of Trader itu ya. Artinya memang karena apa? Nggak ada potensi Medan lain yang bisa dijual. Kalau Apa ya? pariwisatanya apa kalau di kota Medan? Walaupun orang banyak, orang luar, kawan-kawan aku kayak Jakarta tuh kan, kalau udah bicara, Rip sekarang lu di Medan, iya. Oh, ntar gue main ke Medan aja ya Danau Toba. 8 jam lagi tahu dari kota Medan kan gitu. Terus Bang, kalau ngomongin sama bule, Bukit Lawang Bang. Iya. Jadi makanya sebenarnya itulah dia pentingnya didudukkan kota Medan itu sebagai kota apa. Karena nggak bisa dipungkiri Bang, Medan itu kenapa dinyatakan sebagai City of Trader. Orang kalau dibilang durian, Medan ya durian, pohon durian nggak di Medan bilang, Iya. ngirim dari jauh tuh si di Kalang, Kalang, ya kan, benar. si Bolga bawa sini gitu ya kan. Nah, tapi di mana orang melakukan perdagangannya? Di Medan ya. Kopi Bang, ya kan, ngambil orang dari Sidikalang, Gayo kemari, dijual di Medan. Medan, gitu. Jadi disinilah kota tempat orang bertemu, orang melakukan trading, orang melakukan perdagangan yang kalau diseriusin hidup Bang, Pasti ya. hidup. Asal jangan banyak tukang tanduknya aja lah ya. Paling matalam banyak Bang. Sama kayak dibilang di apa kemarin aku main ke Banda Aceh ya gitu juga. Bang, orang Banda Aceh bilang boleh Gayo punya tanah seluas-luasnya, boleh Gayo tuh punya kopi selebarnya, tapi Aceh yang punya nama kopi katanya. Banda Aceh namanya. Iya. Branding. Nah, di mana Bang cari di Banda Aceh ini kebun kopi nggak akan Abang jumpai katanya. Tapi orang selalu bilang Nah, kopi Aceh. kopi Aceh. Nah, kan gitu. Ya Medan kan gitu juga ya. Seperti yang bilang tadi kan, cari pohon durian kok ada satu. Nggak ada, tapi Tapi orang taunya, tahu ah, durian Medan. Nah, gitu Bang. Nah, tapi ya itu kita bicara kayak gitu tadi kan, durian Medan masih bisa kalah sih sama durian Thailand misalnya, atau Musang King-nya dari Malaysia. Padahal gitu. rasanya serius Bang, Ah, masih oke rasa kita kan. iya. Jadi benar. aku tuh memang coba ya ke Bangkok, ke sini ini gitu. Nah, kemenangan mereka adalah mengemas. Iya. Dan aku tuh banyak keliling, ngerasa akhirnya Turki salah satu negara yang luar biasa mengemas. Karena begitu kita di sana sebenarnya biasa aja. Iya. Nah, brandingnya bagus, kemudian memperkenalkan ke negara lain itu bagus. Medan pasti bisa Bang. Banyak kawan-kawan anak-anak kreatif yang aku kenal lah. Banyak Bang banyak Bun. sekali Nah, bisa ya kan? sama kayak Banyak. tapi kan sayangnya gini banyak disalahgunakan kayak kemarin justru kasus yang buat Spa itu ketangkap Masuk kan lah ya. karena kalau nggak salah dalam pengembangan program Sister City ya kemarin dengan salah satu kota di Jepang, aku lupa kota apa lah kemarin itu. Di banyak juga kota-kota lain gitu yang udah bekerja sama dengan bahkan sampai negara Eropa kan untuk pengembangan Sister City. Dan di Medan sendiri tidak pernah aku lihat ada seminar misalnya city branding misalnya gitu. Yang memang itu ya harus dilakukan sama Udah kita lakuin Bang, masalah keliling. Oh iya? Udah kita lakuin ya. Kan maksudnya- udah gue branding tuh jadi Medan City of Trader. enggak maksudnya dengan pemangku kepentingan Kota Medan sendiri lah. Iya, iya. Mungkin itu menjadi sebuah catatan penting bagi the next leader ya. Nah, kalau aku ngelihatnya. Jadi kalau kita ngelihat skop besarnya Bang, yang paling penting sebenarnya pemimpin itu dia harus merakyat. Merakyat nggak cuma selonjoran di jalan, Iya. tapi dia tahu kebutuhan rakyat. Nah, dan dia mengutamakan kebutuhan rakyat. Jadi bukan untuk kesenangan pribadinya. Kan itu yang bikin tersungkur yang lain-lain kan? Iya, Nah, benar. gitu. Kemudian dia harus dikelilingi oleh orang yang tepat. Iya. Nah, nggak semua orang yang dengan idealismenya itu akan tergiur dengan uang. Nah, Benar. ini benar ya, banyak Iya, kan teman-teman benar, kita benar. yang kita lihat gitu. Nah, yang paling penting lagi adalah kita semua ini kan sudah jelas, pilkadanya sudah selesai. Iya. Saat ini adalah bagaimana kita semua menyatukan kekuatan. Sudah usai nih cebong kampret karena sudah happy ending ya. Jadi kondisinya sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk kota ini. Iya. Apalagi yang anak muda ya. Iya, Harapan kita jadi sangat besar gitu. otomatis kan ada perubahan, hope-nya itu gede. Sangat. Nah, terutama kalau kita dengar lagi dari visi misinya, tentu banyak sekali yang akan terjadi dengan kota Medan, terutama di ranah UKM ya. Nah, kalau kita di UKM itu senang ada yang
sisi lainnya wisata terintegrasi. Nah artinya sejalan juga dengan program kayaknya ya kan. Nah, semakin cepat bisa dilakukan, semakin akhirnya kota ini memang betul-betul bisa menjalankan roda perekonomian dengan lebih maksimal, dan teman-teman yang lain juga lebih cepat bertumbuh. Suatu kota brandnya udah bagus, akan banyak orang yang pengen datang kan. Benar. Kayak kita lah misalnya, sorry perbandingan memang jauh dengan Jogja. Seberapa inginnya kita ke Jogja karena city brandnya bagus kan. Jogja itu kota yang selalu dirindukan. Iya makanya Kota pelajar, ta- kota budaya, lengkap banget. lengkap. Tapi ketika Kota gudeg banget. itu sudah jadi, masyarakatnya hidup kan. Ya, Mau hidup. jualan apa aja mereka ya udah Bener. cuma kayu digini-gini kan ditaruh di Bahkan Malioboro laku. Kita duduk di Malioboro, Hmm. yang dicari itu angkringan, Heeh, kemudian foto wajib itu heeh. di tugu tak seberapa itu, Hmm. di tiang itu, gitu ya kan. Nah tapi aku pernah ini loh, bikin ininya. Kalau kita pergi ke Malaysia, ya kan, kita kan selalu foto di pavilion tuh. Iya, Nah, benar. kalau di Medan tuh ada sebenarnya Olympia bang. Cuman hati-hati kamera ada di dompet. Iya, Nah, artinya kita juga punya itu bang. Bahkan ibaratnya banyak orang yang datang dari luar kota, kita kan sering sekali mengatakan ikonnya itu adalah apa tuh, gambar menara gitu. Tapi Iya. mereka nggak tahu di mana. Iya, benar. Begitu kita bawa ke sana, loh kayak gitu, Nggak seksi. nggak seksi tempatnya. gitu ya kan. Nah itu, tapi aku dengar itu katanya akan jadi museum atau apa gitu, menarik. Itu akan jadi sesuatu hal yang bagus sih. Iya. Iya sebenarnya makin banyak ikon makin bagus. Bagus. Ada bagusnya, ada kurangnya. Kan kurangnya kayak tadi ketika ditanya Medan tuh apa sih ikon? Bingung apa ya? Becak lah ya aku rasa ya. Jadi poin besarnya memang dudukkan apa sih sebenarnya branding kota. Nah, kemudian dari situ kan baru ditarik. Karena kalau misalkan mau dipakai Medan sebagai kota perdagangan, itu memang udah duduk bang. Iya. Dari sisi sejarah memang sudah dapat. Udah, sampai Sudah sekarang. dapat, dia kena. Kemudian kalau ngomongin perdagangan, otomatis kita akan ngomong data, ngomongnya potensi. Nah, kalau udah ngomong data, siapakah orang yang akan mengerjakan pendataan ini agar datanya up to date, Iya, valid, valid, karena betul. kebiasaan kita memang itu bang. Kalau ada pameran, loh ini lagi, habis ya UKM-nya gitu ya, kan? itu lagi. Ada acara nanti dari CSR, ini lagi gitu. Nah artinya perputaran circle itunya kemudian tidak berganti. Nah kayaknya itu kalau datanya sudah valid, ya insya Allah kan teman-teman bergilir, dapatlah kesempatan. Iya. Paling nggak kalau aku sih ngebayangin sewaktu ngelihat inilah ya, wali kota kita mendatang akan bicara tentang bagaimana kreatif hub itu akan dibangun di setiap kecamatan. Bisa jadi berarti pameran UMKM itu akan sering dan dilakukan di lokasi-lokasi, ya Jadi kan? per kecamatan. Per kecamatan kan lebih cakep bang. Oh iya, nggak capek-capek, nggak Nggak- jauh-jauh kita nggak kan. jauh-jauh, dan kemudian masyarakat akhirnya berbondong-bondong, loh dia aja bisa bikin kayak gitu, kenapa aku enggak gitu. Iya. Apalagi ditambah nanti dengan bikin rumah kemasan, cakep banget. Iya karena itu nggak bisa dilakukan swadaya sebetulnya. Iya. Karena swadaya apa? Kayak aku salut lah sama Alwen ya, maksudnya gini nggak kehabisan napas ya untuk di Maui untuk membantu Gini, UMKM. Karena kita berbicara idealis itu banyak orang kehabisan napas ya. Benar. Dia akan kencang di awal, kendor di tengah, kemudian terkapar di belakang. Gitu kan. Kalau Alwen sendiri merasakan membantu UMKM itu gimana? Sebenarnya kalau prinsipku gini bang, kalau dibilang aku membantu teman-teman itu juga nggak kebayang di aku ya. Aku mikirnya adalah ini program yang akan kita lakukan, ya kita bersama-sama melakukan. Jadi teman-teman UMKM ingin bertumbuh, kita juga ingin bertumbuh. Nah, jadi paling penting adalah kita tidak merasa membesarkan mereka, karena sesungguhnya UMKM itu udah besar bang. Iya ya. Nah, jadi kita nggak membranding dan nggak melabel UMKM adalah binaan saya, enggak. Nah, karena kita semua kata kuncinya adalah berkolaborasi. Saya punya ide besar seperti ini, yuk dari sisi mana teman-teman UMKM bisa melakukannya, dari sisi mana mereka membutuhkan bantuan. Nah, jadi kalau aku sih berharap ke depannya setidaknya Medan ini memang punya data yang valid terhadap UMKM. Kemudian yang paling penting lagi, Medan itu punya forum CSR sendiri. Nah, jadi ketika kota sudah mempunyai potensi data, mereka bentangkan bang, dan teman-teman CSR itu tinggal datang melihat yang mana sesuai dengan program kami. Iya. Kami akan bantu di sebelah sini. Kami akan bantu di sebelah sini. Karena yang paling penting dari program itu, ini bukan project,
Iya. tapi program itu sustainable, Iya. ya kan, jadi berkelanjutan. Jadi siapapun pemimpinnya, program itu tetap berjalan. Karena problem kita itu loh bang, Iya. ganti kepala, hilang ekor sak badannya, ya kan, habis bang gitu. Ini kan jadi apa ya, sisi masukan lah ya. Iya, Nah, benar. itu jadi juga menjadi bahan perhatian. Dan yang paling penting, kalau aku sih ngelihatnya, aku masih cukup optimis ya dengan wali kota ini. Wali kota yang mana ini? Ini nih, yang akan Yang akan, bukan ya. yang ini kan. Kan udah beda, tapi udah susah sekali. Belum lah, belum dilantik belum kok. ya, belum juga. Oke, nah optimis dalam artian apa? Beliau secara ekonomi sudah cukup, tinggal mendudukkan rasa cukup, Iya. ya. benar. Jadi kalau seorang pemimpin itu sudah menemukan angka cukup, sudah meletakkan rasa cukup, dia tinggal Mengabdi aja. mengabdi bang. Jadi real bang, nggak mikir balik modal bang. Gitu ya, problem ya. Benar. Tapi itu real loh, gitu kan. Nah sehingga betul-betul melayani, karena kita haus dengan seorang pemimpin yang melayani Bang. Iya, setuju. Ini harapan besar sih. Bener. Tapi kan gimana pun setiap pemimpin tuh ya takutnya gini ya, pasti lupa, pasti karena terlalu banyak mungkin. Kita Medan punya berapa? 3 juta lebih ya Iya. masyarakatnya gitu. Anggaplah 10% aja yang sering berlalu lalang sama dia kan udah cukup. Siapa sih kamu kan gitu. Sebenarnya nggak ribet sih kalau menurut aku. Karena gini, kan setiap calon kepala daerah ini sudah menyebutkan visi misinya. Kemudian di media sosial sudah banyak, media cetak, media online sudah banyak. Nah, kalau masyarakat yang paling penting saat ini adalah, yuk buka nih petanya nih, tring, tinggal buka. Oh ini kemarin. Kemudian kita lihat breakdownnya. Program dia ini cuma 3,5 tahun bang, 3,5 tahun. Mana kemana yang mau akan dilakukan terlebih dahulu. Dan kita sebagai masyarakat mengingatkan bahwa visi misi itu adalah janji. Janji itu harus ditepati. Nah masyarakat jangan cuma nuntut bang, tapi berkontribusi. Misal kalau ketika misalkan dikatakan Medan tajir tanpa banjir gitu ya, ya benar ya, tanpa banjir. Nggak akan bisa dilakukan seorang pemimpin kalau masyarakatnya masih buang sampah sembarangan. Iya. Nah, tapi nggak bisa juga dilakukan oleh masyarakat buang sampah kalau tempat sampahnya nggak ada. Nggak ada, Nah, itu bang, itu maksudnya jadi kan saling kan, Iya. saling kolaborasi juga. Gitu. Ya itu artinya ya sebagai masyarakat selain mengawal kita juga harus memang melakukan Iya, kita melakukan. Jadi apapun yang memulainya itu memang harus dari diri kita. Nah, kita nggak bisa nuntut, bang kamu nih ngomongnya kayak gini gitu kan, nggak bisa. Tapi sama seperti kita bilang, ketika beliau akan mengatakan wisata terintegrasi, fasilitas yang ada dibangun nanti kita rusak, kan nggak bisa bang, nggak memberi kenyamanan terhadap wisatawan. iya. Nah padahal kalau wisatawan banyak ke kota kita, ini ngomongnya nggak usah cuman luar daerah ya, antar kecamatan aja bang, Iya. ya kan, fasilitasnya jelek. Misalkan bangku duduknya itu jelek, dinding-dindingnya penuh coretan yang bahasa yang tidak baik gitu loh kan nggak nyaman. Iya. Tapi kalau aku sih mikirnya gini, akan menjadi seru ketika pemerintah kota melakukan kompetisi kelurahan atau kecamatan yang sangat bagus. Nah, jadi kan berlomba-lomba bang. Iya. Nah itu dia, jadi ya kompetisi-kompetisi positif begitu memang harus dilakukan. Karena mengingat lagi UMKM itu sentra-sentranya justru banyak di kecamatan Di ya. kecamatan. Bukan di pusat kotanya. Bukan di pusat kota, tapi mereka melakukan perdagangan di pusat kota. Itu benar. Iya. Gitu. Ada nggak gini Tah dari Mowi sendiri buat satu destinasi apa ya kita bilang, satu destinasi untuk UMKM lah atau sentra UMKM gitu. Kita udah bikin. Iya, di mana? Kita bikin. Sebelumnya kita kan masih di Jalan Sesrayu. Yang di sini kan ini lagi kita renov dulu, yang di depan itu untuk UKM Mart-nya. Enggak, maksudnya bukan itu kayak kita bilang lah entah Jalan Kesawan gitu. Itu jadi destinasi atau jadi sentra UMKM Medan misalnya. Oh, itu tuh maksudnya bang. Atau di mana bikin gitu ininya yang gitu. bisa jadi layak gitu. Jadi- Entah titik gantung kayak gitu. Kalau aku pribadi ngeliatnya gini bang, tugas kita kan juga membantu pemerintah dalam hal pemetaan potensi. Nah,
kalau aku ngelihatnya ini udah mulai bagus loh, teman-teman aku lihat di Iya. daerah Kesawan itu mereka pakai untuk kayak angkringan. Iya. Tapi Tapi udah harus nggak ada lagi dikonsep. kemarin katanya. Harus dikonsep. Heeh. Nah, jadi gini, itu memang harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Kita kan kalau wisata itu ada yang untuk siang, ada yang untuk malam. Iya. Itu kawasan bagus. Kemudian abang tau nggak yang Lonsum Ah. belok ke kanan menuju Jalan Hindu, Iya. Heeh. itu sebenarnya menjadi art street-nya Kota Medan. Oh ya. Itu art street-nya Kota Medan. Kalau kita sering ke Ya, karena Pineng, banyak orang foto di situ. cakep kan? Heeh. Terus bayangin ya bang, ini mungkin jadi bahan ini juga lah, karena aku dulu pernah lihat salah satu dinas membeli produk apa ya bilangnya untuk Kota Medan dari luar, yang akhirnya menjadi booming gitu. Kenapa nggak pakai UKM lokal gitu? Nah, gimana kalau kita rubah polanya? Teman-teman itu bisa bikin kegiatan di daerah Kesawan menuju Jalan Indu sebagai area art street, ada mural di sana. Nah, kemudian teman-teman kalau malam tuh bisa jualan Iya. produk-produk merchandise-nya Kota Medan. Di situ ya. Ya, kalau mau lebih up lagi, belajarlah dari Singapura gimana produknya itu bisa sangat murah. Iya. Diakomodir soalnya sama pemerintahnya. Iya, sama juga kayak gini. Nah, dulu aku kebetulan sering gabung di komunitas buku ya. Harga buku di kita itu sangat tinggi gitu kan. Iya. Kenapa? Ya memang iya pakai kita papernya yang bagus ya, kertasnya Paper yang bagus, bagus. iya. Nah, sementara di Singapura atau negara-negara lain tuh kan kertasnya yang kualitasnya murah. Iya. Tapi harga buku Mereka bisa bikin digenjot kan, lebih betul, murah betul, gitu. betul. Cakapnya kita beli satu buku di sini bisa 2 buku di Singapura gitu harganya. Iya. Seperti itu seharusnya ya pemerintah. Ya aku setuju sih. Seharusnya Jadi, udah buat regulasi aja. Perannya ada bang, peran pemerintah itu ada, dan pemerintah kita kan juga punya BUMD bang. Nah, kalau aku sih ngelihatnya mungkin sudah saatnya untuk bagaimana caranya BUMD-nya lebih dioptimalkan dan orang yang duduk memang orang-orang yang Kompeten. memahami, kompeten gitu ya. Jadi ya kalau aku kritik-kritik wajar lah ya, gitu kan. Ini kan untuk kebaikan bersama gitu. The right man at the right place. Itu yang harus dilakuin bang. Betul agar bisa Medan jadi city of trade ya. Iya, karena memang gimana ya bang, kalau kita tetap dengan pola yang lama, pemimpin yang baru, itu nggak ngaruh bang. Tapi akan berjalan ketika pemimpin yang baru, polanya adalah pengabdian kepada masyarakat, kemudian benar-benar fokus memajukan kota. Ya kuncinya itu, kalau nggak mau melakukan perubahan ya sama aja. Iya. Karena Apalagi kan ini sangat ini ya, waktunya singkat, kemudian dari sisi anggaran juga sangat-sangat turun ya. Iya. Kayak gini Wen, kemarin kan di kita sendiri ada tuh namanya dinas ya untuk UMKM khusus menangani itu Ada. gitu. Pernah nggak Alwen kerjasama dengan instansi terkait gitu di situ? Sebelumnya sih pernah Bang, ya. Iya. Mungkin kalau aku memberikan sebuah catatan, kalau UKM itu mungkin orang selalu menganggap permasalahan UKM adalah modal. Tapi kalau kita kerucutin, modal itu nomor sekian. Iya. Jadi yang paling utama bagi mereka adalah bagaimana produk mereka bisa diterima oleh pasar. Nah, mereka tahu pasar, tapi mereka bisa jadi tidak menemukan pasar ideal bagi produk mereka. Iya. Nah, jadi poin pemerintah adalah membuka pasar ideal. Dulu orang sering ngomongin masalah produk Medan itu nggak gitu bagus, gitu kan? Akhirnya kita uji coba produk Medan itu, produk Sumut ya terutama ya, kita bawa ke Singapura di acara Kranji Expo. 3 hari pameran bang. Iya. Hari pertama produk kita udah setengah, hari kedua produk untuk Sumatera Utara itu udah nggak ada, hari ketiga kita jalan-jalan. Artinya produk kita itu bukan tak bagus, bisa jadi tempat memasarkannya tidak tepat. Iya. Nah, jadi itu memang tugas peranan pemerintah besar bang, besar sekali. Ya, karena sering kan kalau misalnya gini ada pameran pariwisata atau pameran apapun di negara-negara luar, Sumut kan biasanya membawa sih beberapa pelaku UMKM-nya. Ya, yang harus diperbaiki mungkin berikanlah kepada orang yang tepat itu. Atau kasih data yang bagus ya. Ini loh Pak pelaku UMKM-nya bukan yang di data kalian gitu. Tapi secara ini juga kita nggak kalah kok, produk kita nggak kalah, sama sekali nggak kalah. Nah kalau aku sih malah lebih optimisnya adalah kalau selama ini kita sangat
terpaku dengan produk luar, kenapa nggak kita bikin produk di kota ini setara dengan produk luar? Iya. Jadi kita tingkatkan bang. Dan pertumbuhan ini kan nggak bisa cuman sama UKM aja bang, nggak bisa. Karena pemerintah juga punya peranan besar terhadap regulasi, perizinan itu gede loh bang peranannya. Cuma belakangannya aku lihat izin lebih mudah, OSS ya, udah langsung. Kemudian dari sisi lain yang lebih betul-betul dibutuhkan oleh pemerintah yaitu tadi segi pendataan diberesin, diupdatein, kemudian bantulah pemasaran online yang benar bang. Online itu nggak cuma sekedar nangkring di website, nggak cuma itu, karena kita akan ngomong tentang page one, ya kan? Kita akan ngomong bagaimana produk mereka itu copywritingnya bagus, nah itu masih banyak dan itu ranahnya teman-teman yang lain lagi bang, marketer ya gitu ya. Nah, artinya itu ada loh di Medan gitu, ya tinggal dilibatin teman-teman komunitas banyak. Kemarin baru ketemu sama orangnya. Itu deh, yang kayak gitu-gitu. Artinya gini, janganlah mengecilkan teman-teman di Medan ini. Nggak semua produk luar kota itu baik. Gitu ya. Ya karena kan masih ada mindset juga. Sebenarnya yang harus diciptakan adalah mindset ya. Kalau dalam bahasa apanya branding ya. Karena apa? Ketika orang bicara clothingan, pasti orang lebih percaya dengan mikir satu tempat. Kenapa nggak kita bikin? Nah kan artinya gitu kan, banyak kok kita punya teman-teman yang clothingan ada gitu. Nah kalau aku sih sebenarnya melihatnya gini, memberikan porsi ke teman-teman untuk dia menampilkan karyanya. Iya sih. Loh, bang, kita kalau misalkan pergi ke ini ya, anggaplah yang paling dekat tuh sih Kuala Lumpur ya, kalau kita ngeliat ininya. Nah, kalau kayak kita kemarin tuh jalan-jalan waktu ke Malaka, kemudian pergi ke ini, kita tuh datang ke bandara langsung dapat peta. Jadi kita tuh langsung tahu kalau kita 3 hari di sini kita bisa ngelakuin ini. Field tripnya udah ada gitu kan? ya. Hari 1, kedua, ketiga gitu. Karena kan dari sini kita juga udah nyari nih, gitu kan. Kemudian pas di sana tuh kita lihat lagi, oh mereka punya pasar malam. Abang bayangin kita ke luar negeri ngelihat pasar malam yang tidak lebih hebat dari pasar malam kita. Mohon juga ya kan, makan apa? Makan kacang gitu. Makan mie ini, makan mihun. Aku bilang nggak kalah lah mie di tempat kita mie balap itu, bener kan? Tapi itu real. Artinya apa? Mereka mampu mengemasnya bang. Packagingnya bagus ya. Kenapa kita nggak bisa? Gitu. Seharusnya kita bisa dong. Iya. Sangat bisa. Misalnya orang begitu nyampe stasiun kereta api atau nyampe bandara udah ada peta. Udah dapet, udah dikasih. Sodorin aja. Nggak seberapa budgetnya itu ya? Nggak seberapa. Nah kalau menurutku kan itu juga bisa dikeroyokin ya, keroyokin dalam artian beberapa perusahaan mereka meletakkan logonya di situ. Nah tapi mereka saling ini, yuk kolaborasi yuk, aku perusahaan ini. Jadi kan anggaplah seukuran 1 A3 misalkan tuh timbal balik bisa dibagi 8 gitu kan. Nah kamu di bagian mananya, tapi yang paling penting bagian depan tuh cerita tentang kota Medan. Kota Medannya naik, perusahaan mereka naik, kota kita dikenal oleh kota lain. Itu rame pengunjung gitu. Rame pengunjung kan kita duitnya, bisa jual apa aja kan? Penting kan ibaratnya kalau bahasa orang-orang internet marketing, trafficnya jelas. Traffic itu jelas. Kalau ada traffic jelas pasti ada orang yang beli kan, ada orang yang belanja ya. Inilah kalau di rumus-rumus apa itu kata-kata orang-orang ekonomi itu, ada rumus Pareto bang. Iya, hukum Pareto. 100 orang kata dia kan. Setidaknya 80 udah lihat produkmu, 20 nanti jadi pembeli. Kan itu paling enggak. Artinya apa? Memang kota ini harus dikenalkan kepada orang-orang di luar sana. Jadi enggak cuma kalian tahu Medan tuh apa? Keras katanya bang. Kan biasa gitu kan, keras sekali Medan ini katanya gitu. Kayak batu gitu. Itulah. Oke lah Wen, gitu aja lah Wen ya. Terima kasih Wen atas waktunya. Nanti lain kali kita ngobrol panjang lebar lah ya. Siap. Sukses terus buat Sukses buat kita semua. Minta jadwal